Ya pemirsa, Lintas Benua sepekan kembali ke hadapan Anda. Penutupan putaran balik arah atau U-turn di Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 8,3 di kawasan Kertakhanyar, Kabupaten Banjar dikeluhkan oleh para pengguna jalan. Pasalnya, selain tidak jelas penyebabnya, justru malah menambah kemacetan terutama pada saat jam sibuk. Penutupan putaran balik arah U-turn di Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 8,300 akhir belakangan ini banyak dikeluhkan warga Kertakhanyar, Kabupaten Banjar. Pasalnya penutupan putaran balik arah menggunakan separator plastik tersebut dinilai tidak jelas penyebabnya dan malah justru makin menambah kemacetan terutama pada saat jam sibuk. Setidaknya hal itu disampaikan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Intan Kalimantan, Dr. Paujan Ramon kepada awak media belum lama tadi. Menurut pengacara kondang ini, awal mula penutupan putaran balik arah tersebut atau U-turn terjadi ketika ada kegiatan pembagian dana BLT digelar di kantor pos setempat. Namun setelah selesai kegiatan itu, justru lokasi putaran balik arah di dekat baliho besar tersebut masih ditutup tanpa ada pemberitahuan lebih lanjut. Saya meminta kepada Bupati Kabupaten Banjar untuk memanggil Kepala Dinas Perhubungan, karena dalam penutupan itu sudah hampir 15 hari. Sebenarnya sebelum ada penutupan tikungan itu ada namanya pemberitahuan kami jalan ini ditutup untuk sementara atau berapa hari, ada semuanya BLT. Kita ketahuan di kantor BLT, keterangan Dishub Kabupaten Banjar. Ini sejak tidak ada pengumuman, sekarang masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Banjar, merasa terganggu dengan ditutupnya sepihak ini. Malah itu jalan menjadi macet. Nah, kita dengar informasi itu kemarin ada pembagian BLT di kantor pos itu, tapi udah selesai. Nah, ini menurut saya untuk pejabat atau pemerintah atau pihak kepolisian ditutup jalan itu di pemberitahuan, jangan ditutup seenaknya aja, diperhatikan kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat. Paujan Ramon menyatakan jika keluhan warga ini tidak digubris kepada dinas terkait atau bupati setempat, maka pihaknya akan mengadukan ke DPRD Kabupaten Banjar. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Ya pemirsa, kita beralih ke segmen lainnya. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banjar menggelar sosialisasi tentang peraturan pengawasan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Menghadirkan berbagai unsur yang dinilai berperan penting dalam menyukseskan pemilu mendatang. Sementara itu pemirsa, guna memperkuat kapasitas pengawasan, Bawaslu Kabupaten Banjar juga memberikan pembinaan kepada ketua dan anggota Panwascam melalui rapat fasilitas dan pembinaan aparatur pengawas pemilu. Dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peraturan pemilu, Bawaslu Banjar melaksanakan sosialisasi peraturan pengawasan penyelenggaraan pemilu tahun 2022. Beberapa materi yang dibahas yakni tantangan dan peran pengawasan pemilu 2024, pengawasan pemilu dalam penegakan hukum, demokrasi dan kepemiluan, serta peraturan Bawaslu tentang pengawasan pemilu. Guru Besar UIN Antasari Muhammad Fahmi Al-Amrozi selaku narasumber mengatakan perlu komitmen bersama dalam menjalankan undang-undang yang ada sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemilu. Yang sangat ditekankan adalah terkait dengan kepemiluan ya. Sehubungan dengan itu, Bawaslu di sini salah satu peserta dari penyelenggara pemilu itu terkait dengan bagaimana fungsi dan tugas dan wewenangnya yang ada, sehingga dengan demikian Bawaslu itu pun berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Maka dengan demikian, insya Allah semuanya berjalan dengan seperti itu. Pemilu yang diharapkan itu sesuai dengan tujuan yang ada dalam tujuan pemilu itu. Jadi komitmen bersama untuk melaksanakan undang-undang yang ada sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemilu. Tidak hanya Bawaslu, tapi juga seluruh elemennya, termasuk juga KPU tadi kan, di KPU dan segala macam. Nah, terkait dengan peserta pemilu kan sudah jelas tuh, dia ada pada wilayah KPU dan pengawasnya ada pada wilayah Bawaslu. Kira jelas sekali. Sementara itu, Sekretaris Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Abdesi Kabupaten Banjar, Muhammad Toha, selaku peserta menyatakan siap bersikap netral pada gelaran pemilu mendatang.
Kita 20 kecamatan DPK FDCC Kabupaten Banjar diundang dalam rangka sosialisasi peraturan Bawaslu nomor 5 tahun 2022. Sebagai kepala desa, sebagai ujung tombak di paling bawah di negara kesatuan Indonesia, makanya kita kebanyakannya dibilang macam-macam inilah itulah semuanya kepala desa biasanya atau pembakar di Kabupaten Banjar. Dan siap netral dan siap ABDC. DPC ABDC Kabupaten Banjar bersama DPK Kabupaten Banjar siap mensukseskan pemilu 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Panwaslu, perwakilan ABDC, perwakilan kecamatan, LSM, advokat, tokoh masyarakat, Kesbangpol, TNI, Polri, dan perwakilan partai politik. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Dalam rangka penguatan lembaga pengawasan jelang pemilihan umum serentak tahun 2024, Bawaslu Banjar menggelar rapat koordinasi fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu yang diikuti oleh 50 Panwascam se-Kabupaten Banjar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan menguatkan kapasitas SDM pengawas pemilihan umum sebagai pembekalan bagi Panwaslu kecamatan bagaimana mengawasi, melakukan pencegahan, dan melakukan penindakan di tingkat Panwaslu kecamatan. Karena bagaimanapun, dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai ketua dan anggota Panwaslu, kecamatan perlu adanya pembinaan berkelanjutan yang dilakukan secara kontinu agar pelaksanaan pengawasan dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Ada pelanggaran etik dan lain sebagainya. Nah, itu bagian-bagian yang harus kami lakukan. Supaya apa? Supaya kelembagaan kita ini bisa lebih bagus, bisa lebih mantap, bisa lebih siap untuk menghadapi tugas dan fungsi kita, tugas-tugas pengawasan kita. Karena apa? Ketika kita terjadi permasalahan di internal kita, di dalam, maka ini akan mempengaruhi tugas-tugas kita keluar. Kita disibukkan dengan urusan-urusan internal, akhirnya tugas-tugas pengawasan kita yang seyogyanya harus kita lakukan untuk selalu mengawasi tahapan-tahapan pemilu di tingkat kecamatan tidak bisa maksimal. Kawan-kawan itu harus meningkatkan kapasitas diri itu lebih dalam. Kenapa? Karena di tingkat kecamatan ini sudah penetrasinya itu adalah tingkat kecamatan langsung berhadapan dengan masyarakat. Kalau kabupaten kota dia antar lembaga, tapi kalau Panwaslu kecamatan itu sudah turun garis rut ke bagian-bagian bawah yang ada di tingkat kecamatan. Sehingga kawan-kawan ini nanti ketika berhadapan dengan permasalahan di tingkat kecamatan itu lebih tajam, lebih memiliki kapasitas, lebih memiliki ilmu pengetahuan di bidang bagaimana mereka mengawasi dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diatur oleh undang-undang dan peraturan Bawaslu. Salah satu persoalan ya di dalam elektoral ya pemilu kita ini adalah selalu diwarnai dengan praktek politik uang. Ya tentu ini bagian sebuah keniscayaan yang dimana kita semua pihak ditanggung jawab bersama. Bawaslu sebagai pengawas pemilu yang ada di sektor itu diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 2017 bahwa salah satu tugasnya adalah mencegah terjadinya money politik. Nah dalam konteks ini tentu teman-teman Bawaslu harus melakukan langkah-langkah pencegahan ya dalam money politik itu bermacam cara ya. Salah satunya adalah misalnya dengan cara melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, misalnya melalui kegiatan, contoh misalnya adalah bagaimana menyampaikan informasi ini bahwa money politik itu tidak baik dalam proses pemilu. Ya dengan cara tadi, misalnya khutbah Jumat di akhir pekan Jumat sebelum pemungutan suara. Misalnya dengan tema bahwa money politik itu tentu melarang, agama pun melarang. Dalam kegiatan ini, Koordinator Divisi Bawaslu Banjar juga menyampaikan tugasnya kepada Panwascam se-Kabupaten Banjar agar mereka mengetahui tugas dan fungsi masing-masing divisi. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.
Ya pemirsa, mengakhiri sepekan kali ini, Pangkalan SDN SN Karangmekar 1 Banjarmasin menggelar perkemahan lomba tingkat 1 sebagai ajang seleksi untuk lomba serupa di ajang yang lebih tinggi lagi. Sementara itu pemirsa, usai menjalani serangkaian kegiatan dan perlombaan, perkemahan lomba tingkat 1 di SDN SN Karangmekar 1 Banjarmasin ini resmi ditutup dengan pembagian hadiah bagi pemenang. Ratusan pelajar SDN SN Karangmekar 1 Banjarmasin tingkat Penggalang mengikuti kegiatan perkemahan Sabtu Minggu atau Persami pada 3 hingga 4 Desember 2022 di halaman sekolah kawasan Pangeran Antasari Banjarmasin. Kegiatan ini rutin digelar setiap tahun sebelum pandemi melanda. Atas kerinduan tersebut membuat antusias peserta sangat tinggi yang mencapai 21 regu atau terbanyak selama pelaksanaan. Dalam Persami ini nantinya diadakan beragam perlombaan atau bisa disebut lomba tingkat 1. Sedikitnya ada 7 cabang lomba, yaitu cerdas cermat, hasta karya, pengucapan dasa dharma, yel-yel, menghias tenda dan makanan, serta white games. Melalui Persami ini diharapkan membentuk karakter peserta didik sesuai yang tercantum dalam dasa dharma pramuka yang juga mencerminkan profil pelajar Pancasila. Karakter yang diharapkan dalam pramuka sesuai dengan dasar dharma pramuka kan anak-anak disiplin, terampil, kemudian cinta tanah air dan juga utamanya takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kalau ekstrakurikuler pramuka sendiri di kapan dilaksanakan sini Pak? Ekskul pramuka di SDN SN Karangmekar 1 dilakukan setiap hari Sabtu. Oh Sabtu. Oke, pesan kan kepada anak apa Pak yang hari ini? Mudah-mudahan kegiatan lomba tingkat 1 di SDN SN Karangmekar 1 pada hari ini dan besok bisa berjalan aman, tertib dan lancar sesuai yang direncanakan. Setelah beberapa tahun anak-anak tidak mengikuti kegiatan Persami, alhamdulillah hari ini anak-anak bisa mengikuti Persami setelah selesai ulangan juga nih. Jadi senang sekali anak-anak juga kita terlihat sangat antusias dan kita sangat mendukung kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berlangsung dan terutama pembinaan pramuka di setiap minggunya. Karena kan pramuka salah satu ekskul wajib sehingga perlu secara kontinu dilaksanakan dengan tentu saja meningkatkan kualitas pembinaan supaya kita bisa menciptakan siswa yang betul-betul berjiwa pramuka. Pada pembukaan ini juga ditampilkan ragam kreativitas oleh anggota pramuka. Eko Anggoro, Banjar TV. Beginilah keseruan Persami saat di malam hari yang digelar SDN SN Karangmekar 1 Banjarmasin pada 3 hingga 4 Desember lalu. Beragam perlombaan diadakan pada tingkat 1 ini sebagai persiapan untuk tingkat kuartir ranting pada 17 Desember mendatang. Setelah selesai melaksanakan seluruh rangkaian, akhirnya Persami ini ditutup pada Minggu siang oleh kepala sekolah. Ia bersyukur kegiatan ini berjalan dengan lancar, aman dan tentram. Ia pun meminta anak untuk terus meningkatkan kemampuannya dalam bidang kepramukaan untuk di tingkat koaran. Berjalan dengan lancar, aman, tertib, karena dengan waktu 2 hari ini cuaca juga mendukung untuk semua lomba-lomba bisa dilaksanakan dengan baik. Untuk anak-anak yang berprestasi, diucapkan selamat, yang memperoleh juara baik 1, 2 maupun 3, dan juga semua untuk penggalang yang ikut dalam kegiatan ini baik putra maupun putri. Mudah-mudahan dengan lomba tingkat 1 ini untuk kedepannya bisa kita lebih maksimalkan. Di kesempatan ini turut dibagikan hadiah bagi juara 1, 2, dan 3 pada 7 kategori perlombaan.
Selain itu, juga dipilih 20 orang yang akan mewakili sekolah pada tingkat kuaran, terdiri 10 orang putra dan 10 orang putri yang dibagi menjadi 2 regu. Nantinya mereka akan mengikuti 17 lomba sehingga pihak sekolah akan memaksimalkan waktu yang ada untuk pembinaan sehingga bisa meraih prestasi di tingkat ranting tersebut. Setelah ini akan kami laksanakan pembinaan untuk mengikuti kegiatan LT2 yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 17 nanti. Ada target Pak untuk di tingkat LT2 nanti pada hari? Target yang kami harapkan ada perwakilan dari SD kami yang akan mengikuti LT3, mungkin itu ya. Berarti ini intensif selama sisa waktu ini ya Pak? Iya, intensif untuk melakukan pembinaan. Oke, melihat dari potensi anak selama Persami ini gimana melihatnya Pak? Alhamdulillah dari Persami ini, dari latihan ke Persami ini ada peningkatan kualitas di anak-anak. Nah, sesuai dengan juknis yang sudah dibagikan oleh Warang di LT2, nah itu banyak nanti lombanya. Nah, jadi untuk yang kami latih nanti untuk juknis kegiatan lomba saja. Yang misalnya untuk yel-yel nanti kami latih yel-yel, untuk cerdas cermat. Nah, jadi dari 2 regu itu nanti kami akan bagi-bagi. Eko Anggoro, Banjar TV. Ya pemirsa, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara dan semoga berita yang kami sajikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Lianti Rizni serta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa, dan ingat pemirsa, bahagia itu sederhana, makanya membuat Anda tersenyum. Mari jangan pernah lepaskan. Ya pemirsa, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.